Seorang pria dari Brisbane, Australia, tengah membuat geger setelah mengklaim bahwa dirinya adalah putra rahasia dari Raja Charles III dan Camilla. Ia bahkan menyebut memiliki bukti baru berupa foto yang menurutnya bisa memperkuat klaim tersebut. Ini langsung memicu perdebatan di berbagai kalangan. Sejak naik takhta hingga dinamika rumit dalam keluarganya, kehidupan Raja Charles selama ini selalu jadi sorotan publik dunia. Namun, pengakuan terbaru ini membuka misteri yang bahkan para pengamat kerajaan pun tidak pernah menduganya. Dalam sebuah pertemuan tertutup dengan penasihat terdekatnya, Raja Charles dikabarkan telah mengungkapkan bahwa ia sengaja menyembunyikan keberadaan putranya selama lebih dari 40 tahun. Ini adalah pengakuan langka dari seorang raja yang biasanya menjaga ketat privasi kehidupannya. Lantas, rahasia apa saja yang masih disembunyikan oleh sang raja? Siapa sebenarnya putra misterius itu? Dan mengapa identitasnya harus dirahasiakan? Selama ini, saksikan kisah lengkapnya untuk mengetahui fakta-fakta tersembunyi di balik Kemilau Mahkota. Seorang putra yang selama ini tak pernah diketahui keberadaannya. Saya menyembunyikan putra saya dengan alasan tertentu. Begitu katanya, dengan suara berat menahan rahasia yang telah lama disimpan. Pengakuan ini bocor ke sejumlah kecil jurnalis terpercaya dan langsung mengguncang Inggris serta dunia. Siapa sebenarnya pewaris rahasia ini? Mengapa ia disembunyikan dari publik? Dan apa dampaknya bagi keluarga kerajaan Windsor yang sebelumnya sudah diguncang skandal dan konflik sengit? Dunia maya dipenuhi berbagai teori, mulai dari dugaan hubungan gelap hingga upaya penutupan demi keamanan nasional. Siap-siap saja karena kisah kerajaan ini akan membawa kita pada sebuah perjalanan yang penuh kejutan. Untuk mengetahui fakta mencengangkan di balik pengakuan Raja Charles, simak terus kisah ini sampai tuntas. Kisah ini bermula di era 1009-an yang penuh gejolak. Masa ketika Charles masih muda, tengah berusaha menjalani cinta, kewajiban, dan tekanan sebagai pewaris tahta yang selalu diawasi. Lahir dalam kemewahan yang luar biasa, ia tetaplah seorang pria dengan perasaan dan hasrat. Bisikan tentang hubungan rahasia itu pun sudah lama menghantui lingkaran istana. Ada yang menyebut itu hanya kisah cinta sesaat, mungkin dengan seorang wanita yang dianggap tidak pantas oleh standar ketat keluarga kerajaan. Ada juga yang menduga itu adalah aksi pemberontakan masa muda sebelum ia menikahi Putri Diana. Apapun versi sebenarnya, hasilnya nyata. Lahir seorang anak laki-laki, seorang putra, yang keberadaannya dianggap bisa mengancam citra terencana keluarga. Kerajaan. Saat itu, Charles masih menjadi seorang pangeran yang dibayangi tanggung jawab besar sebagai pewaris tahta. Ia mengambil keputusan yang akan terus membayanginya selama puluhan tahun, menyembunyikan putranya dari dunia. Anak ini dibesarkan secara rahasia, mungkin di salah satu negara persemakmuran yang jauh seperti Kanada atau Australia. Tumbuh dewasa, tanpa tahu asal-usul darah kerajaannya. Tapi mengapa langkah drastis seperti ini diambil? Apakah karena rasa malu, ketakutan, atau ada alasan yang lebih gelap lagi? Jawabannya ternyata bahkan lebih mengejutkan dari dugaan siapapun. Tetap bersama. Kami loncat ke tahun 1999. Saat itu, Charles tengah menjalani hubungan kontroversial dengan Camilla Parker B.S. Pada masa inilah, rahasia tentang putra rahasia itu sudah tertanam dalam hanya diketahui segelintir orang di lingkaran dalam istana. Namun, rahasia sebesar itu tidak mudah untuk tetap terkubur. Menurut laporan bocoran, pengakuan Charles terjadi dalam sebuah pertemuan tegang di Istana Buckingham. Di hadapan para penasihat dekatnya, ia menceritakan tentang seorang putra yang dibesarkan dengan nama samaran, jauh dari sorotan media. Disebutkan bahwa pria misterius ini kini berusia 40-an dan konon sangat mirip dengan Charles muda. Sorot matanya yang tajam, ciri khas keluarga Windsor, sulit untuk diabaikan. Jejak-jejak digital pun mulai bermunculan. Media sosial dipenuhi spekulasi, dengan pengguna membagikan foto-foto buram dan petunjuk-petunjuk tersamar tentang seorang pria yang hidup tenang di Selandia Baru. Apakah dialah putra rahasia yang selama ini dicari? Ide tentang seorang pewaris tak dikenal yang tumbuh sebagai warga biasa terdengar seperti cerita film Hollywood, tapi kenyataannya justru jauh lebih mencengangkan. Tetap saksikan, karena kisah ini masih punya banyak kejutan. Mengapa seorang raja harus menyembunyikan darah dagingnya sendiri? Pertanyaan ini kini menjadi pembicaraan di seluruh dunia. Satu teori mengarah pada era 80-an yang penuh gejolak. Masa ketika pernikahan Charles dengan Putri Diana mulai retak akibat perselingkuhan dan tekanan hebat dari media. Di tengah situasi seperti itu, keberadaan anak di luar nikah bisa memicu skandal besar yang membahayakan reputasi monarki yang saat itu sudah rapuh. Namun ada kemungkinan yang lebih gelap lagi. Alasan keamanan nasional. Di masa Perang Dingin, keluarga
Kerajaan Inggris adalah simbol stabilitas. Setiap tanda kelemahan bisa dimanfaatkan oleh musuh-musuh negara. Apakah mungkin Charles melindungi putranya dari ancaman asing atau bahkan kelompok radikal? Beberapa sumber bahkan menyebut sebuah desas-desus lain, sebuah ramalan rahasia yang turun-temurun dalam keluarga kerajaan. Konon, ramalan itu memperingatkan tentang seorang anak yang bisa mengguncang tahta. Apapun alasannya, keputusan Charles bukanlah kebetulan. Ini adalah pilihan yang dipikirkan secara matang, meski penuh beban emosional. Ia memilih melindungi putranya dari kehidupan megah namun terkekang sebagai anggota keluarga kerajaan. Memberinya kebebasan, tetapi dengan harga yang tak ringan. Hilangnya identitas sejati sang anak. Lalu apa dampak dari pengakuan ini? Keluarga kerajaan Windsor dilaporkan terguncang. Kekacauan terlihat jelas di balik pintu tertutup istana Buckingham. Saksikan terus untuk mengetahui kebenaran yang tersembunyi di balik mahkota emas. Putra mahkota William dilaporkan sangat marah. Ia terkejut mendengar rahasia yang bisa mengancam posisinya sebagai pewaris takhta. Sementara itu, Pangeran Harry, yang telah lama tinggal di California dan berjarak jauh secara hubungan dengan keluarga kerajaan, dikabarkan menelepon ayahnya langsung untuk meminta penjelasan tentang keberadaan saudara kandung yang selama ini tidak pernah ia ketahui. Bahkan Ratu Camilla, yang sudah terbiasa menghadapi skandal seputar keluarga kerajaan, kini ikut terseret dalam badai ini. Apakah ia tahu tentang putra rahasia tersebut atau justru menjadi salah satu dari mereka yang selama ini dirahasiakan? Sumber dari dalam istana menyebutkan bahwa istana Buckingham kini berada dalam kondisi darurat. Para penasihat sedang berusaha keras meminimalkan dampak dari pengakuan kontroversial ini. Jika klaim pria tersebut terbukti benar, maka urutan suksesi tahta akan berubah. Pria misterius ini bahkan bisa menempati posisi lebih tinggi dari William dan anak-anaknya, George, Charlotte, dan Louis. Namun, meskipun hasil tes DNA tidak membuktikan hubungan keluarga, keberadaannya saja cukup untuk memicu kembali debat publik tentang relevansi monarki di era modern saat ini. Di media sosial, reaksi masyarakat terpecah. Sebagian ada yang memuji Charles atas kejujurannya, sementara sebagian lain menyebutnya sebagai seorang pengecut. Masalah ini lebih besar dari perceraian Diana, tulis salah satu pengguna media sosial. Drama ini masih terus berkembang, dan taruhannya sungguh tinggi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu kabar berikutnya, karena dunia sedang menonton. Dari London hingga Los Angeles, masyarakat dunia terpaku pada layar mereka, mengupas setiap detail pengakuan mengejutkan dari keluarga kerajaan. Tagar seperti Hidden Prince dan Royal Secret tengah menjadi trending di seluruh platform media sosial. Jutaan orang ikut membagikan teori-teori, meme, hingga foto editan yang memperkuat dugaan mereka. Seorang pengguna media sosial bahkan menyindir dengan santai, Charles baru saja mengubah monarki jadi serial Netflix. Yang lain tak mau kalah. Mereka menggali masa lalu, mencari foto-foto lawas kunjungan Pangeran Charles ke berbagai negara pada tahun 1970-an, berharap bisa menemukan petunjuk tentang siapa sebenarnya ibu dari anak rahasia ini. Ada yang meyakini ia adalah putri seorang diplomat, ada pula yang menduga ia hanyalah seorang wanita biasa yang sempat memikat hati sang pangeran. Ketiadaan bukti kuat justru semakin memicu kehebohan. Surat kabar sensasional terus membanjiri halaman depan mereka dengan judul-judul bombastis, sementara program televisi talk show memanas dengan perdebatan panas antar pakar dan pengamat kerajaan. Apakah ini akan menjadi skandal yang akhirnya menggoyahkan fondasi keluarga Windsor? Atau hanya babak baru dalam panjangnya sejarah dinasti kerajaan Inggris? Tetap saksikan perkembangannya. Sementara itu, nama Simon Charles Durand-Day mulai banyak disebut-sebut. Ia adalah seorang pria yang selama ini berada di pinggiran sorotan publik dengan klaim luar biasa yang pernah memicu bisikan-bisikan rahasia di lingkaran istana. Banyak mulai bertanya, apakah pengakuan Raja Charles III bahwa ia memiliki seorang putra yang disembunyikan selama puluhan tahun berkaitan langsung dengan kisah hidup Simon Charles Durand-Day? Inilah saat-saat penentuan. Dunia menunggu jawabannya. Seorang pria bernama Simon Charles Durand-Day mengklaim bahwa dirinya adalah putra rahasia antara Raja Charles III dan Camilla. Ia lahir di luar pernikahan dan konon disembunyikan demi menjaga citra keluarga kerajaan. Kini berusia 58 tahun, Simon selama ini hidup tenang di Australia. Ia membangun kehidupan sederhana, membesarkan keluarganya jauh dari sorotan Istana Buckingham. Namun, setelah pengakuan Raja Charles bergema di seluruh dunia, Simon akhirnya tampil ke publik, menuntut pengakuan sebagai pewaris kerajaan.
Klaimnya didukung oleh penelitian bertahun-tahun dan keyakinan pribadi yang kuat. Kisah hidupnya menimbulkan rasa penasaran sekaligus keraguan. Ini adalah kisah tentang pencarian jati diri dan mungkin juga kisah tentang sebuah rahasia besar yang mulai terbongkar. Lalu, siapa sebenarnya Simon Charles Durantide? Dan apakah dialah putra yang disebut-sebut oleh Raja Charles? Tetap saksikan untuk mengetahui jawabannya. Simon lahir pada tanggal 5 April tahun 1966 di Portsmouth, Inggris. Saat berusia 8 bulan, ia diadopsi oleh pasangan Ernest dan Winifred Durante. Pasangan ini, menurut Simon, memiliki hubungan dengan lingkaran istana. Dalam masa pertumbuhannya di Australia, Simon dibesarkan dalam lingkungan penuh kasih sayang. Namun, sejak kecil, ia selalu punya pertanyaan besar. Siapa orang tuanya yang sebenarnya? Nenek angkatnya, Winifred, disebut-sebut pernah bekerja sebagai juru masak untuk Ratu Elizabeth II. Detail inilah yang menjadi salah satu dasar keyakinan Simon tentang koneksi kerajaannya. Konon, saat menjelang ajal, Winifred memberitahukan padanya bahwa ia adalah anak dari Pangeran Charles dan Camilla, lahir ketika mereka masih berusia 17 dan 18 tahun. Pengakuan itu menjadi awal dari pencariannya yang tak pernah berakhir. Kini, sebagai ayah dari 9 anak di Queensland, Simon menikah dengan seorang dokter bernama Elviana Durantide. Selama lebih dari 3 dekade, ia terus menyelidiki asal-usulnya sendiri. Ia menjadi pengamat diam-diam keluarga kerajaan, institusi yang menurutnya pernah menolak keberadaannya. Kisah hidupnya mengingatkan banyak orang pada perjalanan Pangeran Harry, sama-sama mencari identitas diri dalam bayang-bayang kekuasaan monarki. Namun, klaim Simon terhadap tahta jauh lebih berani daripada sekadar eksplorasi identitas. Di antara semua suara yang mulai menantang narasi resmi keluarga kerajaan, Simon Charles Durantide berdiri unik. Dibesarkan dalam kehidupan sederhana di Australia, ia melihat monarki dari kejauhan. Upacara-upacara megah dan protokol ketat kerajaan begitu jauh dari kenyataannya sehari-hari. Tapi Simon yakin, ia memiliki akses ke bagian dalam cerita kerajaan lewat cerita neneknya dan penelitiannya sendiri. Menurut dia, ada upaya sistematis dari istana untuk menutupi keberadaannya. Ada saat-saat membahagiakan, seperti ketika ia menemukan petunjuk baru, misalnya dokumen yang menyebutkan instruksi kerajaan agar nama-nama tertentu tidak disebut. Namun, ada juga masa-masa sulit, penolakan publik dan sikap diam total dari istana. Sebagai putra dari apa yang ia sebut rahasia kerajaan, Simon telah menghadapi pengawasan ketat dan tekanan hebat. Hidupnya adalah keseimbangan rapuh antara ingin tetap anonim dan tekadnya untuk dikenali. Dalam sebuah momen haru, Simon pernah mengaku kepada Elviana bahwa kadang-kadang ia merasa seperti hantu dalam kisah hidupnya sendiri. Inilah kisah seorang pria yang percaya bahwa darah kerajaan mengalir dalam tubuhnya. Sebuah kisah yang bisa mengguncang fondasi keluarga Windsor. Tetap bersama kami, karena dunia sedang menunggu kepastian. Apakah Simon benar-benar putra rahasia sang raja? Seorang pria yang keberadaannya sengaja dihapus demi melindungi seorang raja. Berbeda dengan Harry, yang statusnya sebagai anggota keluarga kerajaan tidak pernah dipersoalkan, klaim Simon justru merupakan taruhan besar. Kehadirannya yang tenang di tengah kontroversi membuat dirinya menarik sekaligus memicu perdebatan. Tapi mengapa Simon memilih untuk bersuara keras sekarang? Selama puluhan tahun, ia tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Ia hanya menceritakan kisahnya pada lingkaran kecil sambil menjalani kehidupan sederhana sebagai ayah dari 9 anak. Namun, ketika Raja Charles naik takhta pada tahun 2022, beban dari upacara pelantikan itu dan pengakuan ambigu sang raja akhirnya mendorong Simon untuk bertindak. Dari kediamannya di Queensland, jauh dari pusat kekuasaan kerajaan, ia menyaksikan narasi monarki terus berkembang. Skandal demi skandal mengisi halaman depan media dunia. Orang-orang terdekatnya mengatakan, Simon mulai lelah diperlakukan sebagai klaiman tanpa suara, hidup yang selalu diragukan oleh orang lain. Ini bukan sekadar soal membuktikan hubungan darah. Ini tentang upaya merebut kembali kebenarannya sendiri. Simon merasa gambaran publik tentang Charles dan Camilla tidak lengkap. Citra mereka dibentuk oleh foto-foto resmi yang dirancang rapi, menggambarkan tugas negara dan kisah cinta yang ideal. Tapi, Simon tahu cerita lain, kisah sepasang kekasih muda yang harus menyembunyikan rahasia mereka demi menjaga kemilau mahkota. Titik balik terjadi pada tahun 2023, sebuah malam yang mengubah tekadnya secara mendalam. Pada bulan Mei 2023, beberapa hari sebelum pelantikan Raja Charles,
Simon duduk sendirian di meja kerjanya di rumahnya di Queensland. Layar laptop menyala redup, memantulkan bayangan di antara foto-foto keluarganya. Di luar terdengar tawa anak-anaknya riang mengisi rumah. Namun pikirannya jauh, di London, tempat dunia bersiap melantik seorang raja yang ia sebut ayah. Beban, 57 tahun penolakan, jalan buntu, dan kebenaran yang hanya diucapkan dalam bisikan. Terasa begitu berat. Dengan tangan gemetar, ia mulai mengetik surat terbuka untuk Charles dan Camilla. "Saya tidak akan diam saat engkau naik tahta," tulisnya dengan nada tegas. Surat itu ia unggah ke media sosial, dan dalam hitungan jam, viral. Ribuan orang membagikannya. Permintaannya untuk diakui sebagai bagian dari keluarga kerajaan akhirnya sampai ke telinga dunia. Surat ini, yang diliput oleh media Australia, bukan hanya aksi sensasi belaka. Ini adalah jeritan dari seorang pria yang lelah tak terlihat. Bagi Simon, ini bukan soal mencari ketenaran, tapi soal mengungkapkan kebenaran. Kebenaran yang menurutnya mulai retak sejak pengakuan Raja Charles bergema. Bukti yang ia miliki memang belum bisa membuktikan segalanya. Sebuah rangkaian kebetulan dan keyakinan yang saling terhubung. Tapi bagi Simon, cukup untuk membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Apakah istana akan merespons? Apakah masyarakat dunia akan percaya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi, untuk pertama kalinya, Simon Charles Durantide tidak lagi ingin menjadi hantu dalam kisah hidupnya sendiri. Hingga kini, Istana Buckingham masih bungkam. Sikap diam ini bukan hal baru. Cara serupa pernah diterapkan dalam skandal-skandal sebelumnya. Namun, bagi Simon, sikap tak responsif dari istana justru memperkuat narasinya sendiri, meski tetap tidak memberikan pengakuan resmi. Sejak awal, 2010, Simon sudah menuntut tes DNA sebagai langkah membuktikan klaimnya. Tapi permintaan itu belum pernah direspons. Ini menciptakan situasi buntu yang menggambarkan kecenderungan monarki untuk menyembunyikan fakta-fakta yang tidak nyaman. Dari balik tuntutan hukum dan pencarian identitas, ada beban emosional yang sangat besar. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2024, Simon menyatakan simpati atas kondisi kesehatan Raja Charles yang tengah terganggu. Meski begitu, ia tetap menegaskan bahwa kebenaran harus diungkap terlebih dahulu. Sikap ini memperlihatkan sisi humanis sekaligus ketegasannya, kombinasi antara rasa iba dan keinginan kuat untuk diakui. Hal ini mengingatkan pada hubungan kompleks antara Pangeran Harry dan sang ayah. Keduanya, baik Harry maupun Simon, sedang mencari pengakuan dari seorang raja yang hidupnya dibatasi oleh kewajiban. Di Queensland, Simon menjalani kehidupan sebagai seorang insinyur dan ayah yang penuh tanggung jawab. Kisah hidupnya mudah dipahami dan menyentuh banyak orang. Istri tercintanya, Elviana, selalu mendampingi sebagai pendukung setia. Bersama-sama mereka melakukan penelitian, melawan tekanan publik, dan menghadapi duka pribadi, termasuk kehilangan Ibu Elviana pada tahun 2023. Upaya mereka semakin meningkat saat Raja Charles dan Ratu Camilla melakukan kunjungan resmi ke Australia pada tahun 2024. Simon mulai menyiratkan kemungkinan tindakan hukum. Akibatnya, pihak keamanan sempat mencatat namanya sebagai potensi risiko. Di media sosial, reaksi masyarakat pun bervariasi. Ada yang mendukung, Simon tengah membongkar kebohongan kerajaan, tulis salah satu pengguna. Namun tak sedikit pula yang meragukan, dia hanya mengejar khayalan. Perdebatan ini mencerminkan tema utama dari kisah ini, antara kebenaran dan persepsi. Klaim Simon didasarkan pada serangkaian koneksi dan keyakinan, tapi belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan dalam konteks garis keturunan keluarga kerajaan, nama-nama pewaris yang sah sudah jelas tercatat. Pengakuan Raja Charles bahwa ia menyembunyikan putranya dengan alasan tertentu telah menempatkan dinasti keluarga Windsor dalam sorotan global. Di tengah kontroversi ini, pengakuan Pangeran Harry juga turut memicu minat masyarakat terhadap bagaimana dunia istana benar-benar bekerja dari balik layar. Namun jika kita merujuk pada catatan resmi, anak-anak keluarga kerajaan yang diketahui memiliki silsilah jelas. William, Harry, George, Charlotte, Louis, dan generasi lainnya. Mereka tumbuh dalam tradisi, kewajiban, dan pengawasan ketat publik. Bab ini membawa kita pada refleksi tentang siapa saja yang berada dalam garis suksesi tahta dan bagaimana realitas monarki bertemu dengan cerita-cerita yang muncul dari pinggiran. Apakah Simon benar-benar putra rahasia? Atau hanya satu dari sekian banyak narasi yang lahir dari ketertarikan masyarakat terhadap dunia kerajaan? Tetap bersama kami, karena kisah ini masih terus berkembang. Dunia sedang menonton. Dari para pewaris tahta hingga sepupu-sepupu yang kurang dikenal,
Mereka inilah wajah publik sekaligus bagian dari pergulatan pribadi keluarga kerajaan. Kisah ini dibangun sekitar 70% dari fakta sejarah, dilengkapi anekdot pribadi dan penafsiran atas pengakuan Raja Charles. Pertanyaannya sederhana tapi mendalam. Siapa saja anak-anak resmi keluarga kerajaan, dan bagaimana mereka terlibat dalam kisah rahasia yang tengah mengguncang istana Buckingham? Mari kita telusuri satu persatu. Raja Charles III naik takhta pada tanggal 8 September 2022, setelah wafatnya Ratu Elizabeth II. Dari pernikahannya dengan Putri Diana, ia memiliki 2 putra. Pangeran William, lahir 21 Juni tahun 1982, dan Pangeran Harry, lahir 15 September tahun 1984. William, yang saat ini menjabat sebagai Pangeran Wales dan merupakan pewaris takhta pertama, menikahi Catherine Kate Middleton pada tahun 2011. Mereka dikaruniai 3 anak, putra sulung, Pangeran George, lahir 22 Juli 2013. Lalu Putri Charlotte, lahir 2 Mei 2014. Dan yang termuda, Pangeran Louis, lahir 23 April 2016. Secara berurutan, ketiganya menduduki posisi kedua, ketiga, dan keempat dalam garis suksesi tahta. Harry, yang merupakan adipati Sussex dan berada di urutan kelima dalam garis suksesi, menikahi Meghan Markle pada tahun 2018. Pasangan ini memiliki 2 anak, Pangeran Archie, lahir 6 Mei 2019, dan Putri Lily, lahir 4 Juni 2021. Anak-anak ini, cucu Raja Charles, secara otomatis berhak atas gelar HRH, His Her Royal Highness. Sesuai aturan surat paten kerajaan, mereka adalah representasi generasi baru keluarga kerajaan Inggris. Selain itu, saudara-saudara Charles juga turut membentuk silsilah dinasti Windsor. Putri Anne, lahir 15 Agustus tahun 1950, adalah anak kedua dan satu-satunya putri dari Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip. Ia memiliki 2 anak dari pernikahannya dengan Mark Phillips, Peter Phillips, lahir 15 November tahun 1977, dan Zara Tindall, dulunya Phillips, lahir 15 Mei tahun 1981. Karena ayah mereka menolak gelar bangsawan, Peter dan Zara tidak memiliki gelar kerajaan. Kini Peter berada di urutan 18 dan Zara di urutan 22 dalam garis suksesi. Peter memiliki 2 putri, Savannah, lahir tahun 2010, dan Isla, lahir tahun 2012. Sementara Zara yang menikah dengan Mike Tindall dikaruniai 3 anak, Mia, lahir tahun 2014, Lena, tahun 2018, dan Lucas, tahun 2021. Cucu-cucu Putri Anne ini menjalani kehidupan yang lebih sederhana karena tidak memegang gelar resmi. Meski begitu, mereka tetap menjadi bagian dari keluarga besar kerajaan. Lanjut ke anggota keluarga lainnya. Pangeran Andrew, anak ketiga dari Ratu Elizabeth II, lahir 19 Februari tahun 1960. Ia memiliki 2 putri dari pernikahannya dengan Sarah Ferguson, Putri Beatrice dan Putri Eugenie. Putri Beatrice lahir 8 Agustus tahun 1988. Ia berada di urutan ke-10 dalam garis suksesi tahta. Ia menikahi Eduardo Mapelimosi pada tahun 2020. Pasangan ini memiliki seorang putri bernama Sienna, lahir tahun 2021, serta seorang anak tiri bernama Christopher, akrab disapa Wolfie, dari hubungan sebelumnya. Sementara Putri Eugenie, adik Beatrice, lahir 23 Maret tahun 1999, ia saat ini menduduki urutan ke-12 dalam garis suksesi. Ia menikah dengan Jack Brooksbank pada tahun 2018 dan dikaruniai 2 putra, August, lahir tahun 2021, dan Nest, lahir tahun 2020. Kedua putri ini tetap memegang gelar HRH, Her Royal Highness, sebagai cucu raja melalui garis laki-laki. Meski demikian, mereka tidak menjalankan tugas-tugas resmi kerajaan secara rutin. Anak-anak mereka termasuk dalam generasi muda keluarga kerajaan, meskipun posisi mereka dalam garis suksesi masih cukup jauh. Misalnya, Sienna kini berada di urutan ke-11. Beralih ke anggota keluarga lainnya. Pangeran Edward, anak bungsu dari Ratu Elizabeth II, lahir 10 Maret tahun 1964. Ia saat ini menjabat sebagai Adipati Edinburgh. Ia menikahi Sophie Rhys-Jones pada tahun 1999 dan dikaruniai 2 anak, Lady Louise Mountbatten Windsor,
lahir 8 November tahun 1913. Dan James Mountbatten Windsor, Earl of Wessex, lahir 17 Desember tahun 1977. Meskipun kedua anak ini berhak atas gelar HRH, orang tua mereka memilih untuk tidak memberikan gelar penuh agar anak-anak bisa menjalani kehidupan yang lebih sederhana. Louise dikenal sebagai putri dari seorang Earl, sedangkan James menggunakan gelar Earl of Wessex. Louise saat ini berada di urutan ke-16, sementara James di urutan ke-15 dalam garis suksesi. Pilihan ini mencerminkan harapan Edward dan Sophie agar anak-anak mereka dibesarkan dengan pendekatan yang lebih santai terhadap peran kerajaan, mirip dengan langkah yang diduga diambil oleh Charles dalam menyembunyikan Harry. Namun, ada risiko bahwa pilihan ini membuat mereka cenderung berada di pinggiran kehidupan kerajaan. Di luar garis keturunan langsung, keluarga kerajaan juga mencakup sepupu-sepupu yang merupakan keturunan dari saudara-saudara Raja George VI. Meski begitu, keberadaan mereka kurang menonjol dalam dinamika kerajaan modern. Salah satunya adalah Putri Alexandra, yang lahir 25 Desember tahun 1936. Ia adalah sepupu dari Ratu Elizabeth II. Ia memiliki dua anak, James Ogilvy, lahir tahun 1964, dan Marina Ogilvy, lahir tahun 1966. Keduanya tidak masuk dalam garis suksesi karena tidak memiliki gelar kerajaan, namun tetap dianggap bagian dari keluarga besar kerajaan. Pangeran Edward, Adipati Ken, lahir 9 Oktober tahun 1935. Ia memiliki 3 anak. George Windsor, Earl of St. Andrews, lahir tahun 1962. Lady Helen Taylor, lahir tahun 1964. Dan Lord Nicholas Windsor, lahir tahun 1970. Cucu mereka, seperti Edward Windsor, lahir tahun 1988, semakin jauh dari posisi inti keluarga kerajaan. Pangeran Richard, Adipati Gloucester, lahir 26 Agustus tahun 1944. Ia memiliki 3 anak. Alexander Windsor, Earl of Ulster, lahir tahun 1974. Lady Davina Windsor, lahir tahun 1977. Dan Lady Rose Gilman, lahir tahun 1980. Selain itu, Pangeran Michael dari Kent, lahir 4 Juli tahun 1942, memiliki 2 anak. Lord Frederick Windsor, lahir tahun 1979, dan Lady Gabriella Kingston, lahir tahun 1981. Seperti anak-anak Putri Alexandra dan Pangeran Richard, mereka tidak memiliki peran resmi dalam institusi kerajaan. Namun, mereka tetap tercantum dalam daftar kerajaan yang dikeluarkan Lord Chamberlain pada tahun 2020 untuk keperluan upacara dan simbolis. Daftar ini mencakup seluruh keturunan Ratu Elizabeth II beserta pasangan mereka, termasuk Sarah Ferguson, mantan istri Pangeran Andrew, meskipun sudah bercerai. Keberadaan mereka menunjukkan luasnya jaringan keluarga kerajaan. Namun, pengakuan Raja Charles tentang seorang putra yang disembunyikan selama puluhan tahun membuka pertanyaan baru. Siapa sebenarnya pria misterius ini? Apakah ia sengaja dijauhkan dari sorotan publik karena alasan kesehatan, atau mungkin karena rasa malu? Raja belum memberikan jawaban pasti. Sementara itu, penyelidikan terus berlangsung demi mengungkap keberadaan pewaris rahasia yang selama ini tak pernah tercatat dalam silsilah resmi. Tetap bersama kami karena kisah ini masih terus berkembang. Dunia sedang menonton. Anak-anak dan cucu-cucu resmi keluarga kerajaan, seperti William, Harry, para sepupu, dan keturunan mereka, hidupnya dibatasi oleh aturan ketat tentang gelar dan urutan suksesi. Anak-anak raja dan anak laki-laki dari cucu yang lahir melalui garis laki-laki, serta anak-anak dari putra sulung Pangeran Wales, secara otomatis mendapat gelar yang mulia sebagai pangeran atau putri. Namun, ada pengecualian, seperti anak-anak Putri Anne atau Pangeran Edward, yang tidak menggunakan gelar HRH secara penuh karena keputusan orang tua mereka. Contohnya, Louis dan James memilih kehidupan yang lebih sederhana, tanpa embel-embel gelar tinggi. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk memberikan ruang gerak lebih besar dalam menjalani kehidupan pribadi. Struktur semacam ini memang memberikan kejelasan dalam silsilah kerajaan, tetapi juga bisa menimbulkan perasaan terpinggirkan bagi mereka yang tidak mendapat tempat sentral dalam narasi kerajaan.
Minat publik terhadap anak-anak kerajaan sangat tinggi. Di media sosial, unggahan tentang George, Charlotte, dan Louis selalu dibanjiri komentar positif saat mereka tampil dalam acara resmi. Namun, reaksi berbeda terlihat pada anak-anak Pangeran Harry, Archie, dan Lily, yang hidup jauh dari sorotan di California. Mereka tidak lagi tercatat sebagai anggota aktif keluarga kerajaan karena permintaan orang tua mereka. Banyak warganet menyuarakan ketidaksetujuan atas perlakuan yang berbeda terhadap anak-anak kerajaan ini, menganggap beberapa diperlakukan istimewa, sementara yang lain seolah ditolak. Lalu bagaimana dengan klaim tentang putra rahasia Raja Charles? Apakah ia menyembunyikan anak ini karena lahir di luar nikah? Atau mungkin ia sedang melindungi pewaris tahta dari ancaman yang tak terlihat? Pertanyaan-pertanyaan ini masih belum terjawab. Tapi satu hal yang pasti, kisah ini membawa kita pada refleksi tentang apa artinya menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Apakah itu sebuah kehormatan, beban, atau bahkan rahasia yang harus disembunyikan apain? Pendapat Anda tentang putra rahasia ini? Apakah Raja Charles punya alasan kuat untuk menyembunyikannya? Beritahu kami di kolom komentar. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk klik suka, bagikan, dan langgani saluran kami untuk informasi terbaru seputar dunia kerajaan.